فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari di tanah Madinah, ketika angin lembut berhembus dari arah utara dan matahari sore memantulkan cahaya keemasan di atas pasir yang lembut, para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah. Mereka duduk dalam keheningan yang penuh hormat. Wajah-wajah mereka menampakkan ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang beriman yang dekat dengan Tuhannya. Dalam majelis itu, tidak ada suara yang terdengar selain kicau burung dan nafas para sahabat yang tertahan karena rasa ingin tahu yang begitu besar. Rasulullah memandang mereka satu persatu dengan tatapan penuh kasih. Dari wajah beliau terpancar kebijaksanaan yang membuat hati siapapun yang melihatnya menjadi tentram. Rasulullah mulai berbicara dengan suara lembut namun tegas. Beliau menyampaikan berita tentang masa depan, tentang peristiwa besar yang akan terjadi jauh setelah beliau meninggalkan dunia. Kata-kata beliau seperti menembus waktu, menggetarkan hati para sahabat, karena mereka tahu setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah kebenaran yang pasti terjadi. Beliau bersabda bahwa kelak akan datang suatu masa ketika umat manusia diliputi oleh kegelapan, kezaliman merajalela, dan kebenaran seolah-olah telah lenyap dari muka bumi. Dalam masa itu, manusia akan saling berselisih, fitnah akan menyebar seperti debu di udara, dan hati banyak orang akan menjadi keras seperti batu. Namun, di tengah kegelapan itu, akan muncul sekelompok manusia pilihan yang membawa cahaya harapan. Rasulullah menggambarkan bahwa mereka akan datang dari arah timur. Beliau menatap jauh ke cakrawala, seolah melihat sesuatu yang belum terlihat oleh mata manusia saat itu. Beliau berkata bahwa dari negeri yang jauh, dari wilayah yang disebut Khurasan, akan muncul pasukan yang membawa panji-panji berwarna hitam. Panji-panji itu berkibar tinggi, melambai di bawah langit yang luas, menjadi tanda kebangkitan kebenaran setelah masa panjang kezaliman. Mereka bukan pasukan yang datang dengan niat menaklukkan dunia, tetapi datang dengan hati yang dipenuhi keimanan untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran di bumi yang telah lama diliputi kebatilan. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Abdullah bin Mas'ud yang duduk di dekat Rasulullah memejamkan mata sejenak, mencoba membayangkan masa yang digambarkan oleh beliau. Abu Hurairah menatap Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca karena ia tahu betapa berat masa yang akan datang itu. Ali bin Abi Thalib menundukkan kepala, merenungkan makna sabda tersebut. Rasulullah melanjutkan ucapannya bahwa pasukan itu akan berjuang tanpa lelah. Mereka akan berhadapan dengan banyak musuh. Mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus berjuang sampai akhirnya Allah menegakkan kebenaran melalui tangan mereka. Beliau berkata, apabila kalian melihat panji-panji hitam itu datang dari arah timur, maka sambutlah mereka, karena di antara mereka ada khalifah, Allah yang menegakkan kebenaran. Kalimat itu menggema di hati para sahabat. Mereka menyadari bahwa sabda ini bukan sekadar ramalan, melainkan pesan yang harus dijaga oleh generasi demi generasi. Rasulullah tidak menyebut nama pemimpin pasukan itu. Namun para ulama kemudian memahami bahwa sabda itu mengisyaratkan tentang Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang akan membawa keadilan setelah masa panjang kezaliman. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga menyebutkan
bahwa pasukan Panji Hitam itu akan datang dan menyiapkan jalan bagi munculnya Al-Mahdi. Mereka akan berperang melawan penguasa-penguasa lalim yang telah menindas umat manusia. Mereka akan membersihkan bumi dari kezaliman, menegakkan keadilan, dan menancapkan panji mereka di Baitul Maqdis. Mendengar hal ini, para sahabat saling berpandangan dengan ekspresi serius. Baitul Maqdis adalah kota suci, tempat para nabi diutus, tempat berkumpulnya para rasul, dan tempat yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Bahwa pasukan itu akan sampai ke sana, berarti perjuangan mereka akan meliputi wilayah yang sangat luas, dan perjuangan itu akan menjadi puncak kebangkitan kebenaran di muka bumi. Rasulullah kemudian menggambarkan keadaan dunia pada masa itu. Beliau berkata bahwa manusia akan hidup dalam fitnah yang berat, di mana kebenaran dan kebatilan sulit dibedakan. Banyak orang yang menampakkan wajah keimanan, tetapi hatinya penuh kebohongan. Ada pula yang berbuat dosa, namun merasa seolah ia berada di jalan kebenaran. Dunia akan dipenuhi oleh penguasa-penguasa yang zalim, yang memperlakukan rakyatnya dengan kejam, memakan hak orang lain, dan menindas yang lemah. Dalam masa seperti itulah, Allah akan membangkitkan sekelompok orang beriman yang tidak gentar menghadapi kezaliman. Rasulullah menggambarkan mereka sebagai pasukan yang kuat imannya, teguh pendiriannya, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka tidak mencari kehormatan dunia, tidak menginginkan harta, tetapi berjuang demi tegaknya agama dan keadilan. Mereka akan datang dalam barisan yang rapi, dengan panji-panji hitam berkibar di depan mereka. Suara takbir mereka akan mengguncangkan bumi. Semangat mereka akan membakar hati musuh-musuh mereka. Setiap langkah mereka adalah langkah menuju kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Setelah Rasulullah menyampaikan sabda itu, para sahabat masih terdiam lama. Mereka tidak bertanya kapan masa itu akan datang, karena mereka tahu bahwa waktu adalah rahasia Allah. Namun, mereka bertekad untuk menyampaikan pesan ini kepada generasi setelah mereka. Maka, hadis-hadis tentang panji hitam ini pun diriwayatkan dan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi bagian dari pengetahuan tentang tanda-tanda akhir zaman. Beberapa abad kemudian, ketika kekhalifahan Islam telah meluas hingga ke wilayah timur, hingga Khurasan dan sekitarnya, umat Islam mulai menyaksikan munculnya pasukan-pasukan yang benar-benar mengibarkan panji hitam. Salah satunya adalah pasukan yang mendirikan kekhalifahan Abbasiyah yang memang menggunakan panji hitam sebagai lambang perjuangan mereka. Banyak orang pada masa itu yang mengira bahwa merekalah pasukan yang dimaksud dalam sabda Rasulullah. Namun para ulama yang berhati-hati menjelaskan bahwa tidak setiap pasukan yang membawa panji hitam berarti pasukan yang disebut dalam hadis tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa sabda Rasulullah tidak hanya berbicara tentang simbol fisik, tetapi juga tentang makna spiritual. Panji hitam melambangkan kesungguhan, keikhlasan, dan perjuangan menegakkan kebenaran dalam masa yang gelap. Maka, pasukan panji hitam yang sejati adalah mereka yang berjuang dengan niat ikhlas, yang menjadikan agama sebagai tujuan, bukan kekuasaan. Mereka tidak memerangi manusia karena ambisi duniawi, tetapi karena ingin menegakkan hukum Allah di muka bumi. Dalam banyak penafsiran, para ulama juga menyebut bahwa kemunculan pasukan panji hitam adalah tanda dekatnya kedatangan Al-Mahdi. Mereka akan datang dari timur, mungkin dari wilayah yang kini dikenal sebagai Iran, Afghanistan, atau sekitarnya. Mereka akan bergerak menuju tanah Arab, menuju Makkah, di mana mereka akan membayat Al-Mahdi di depan Ka'bah. Setelah itu, mereka akan bersama-sama berjuang menegakkan keadilan, membebaskan negeri-negeri Islam dari penindasan, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi Isa
yang akan turun kembali ke bumi. Dalam kitab-kitab klasik disebutkan bahwa masa itu akan menjadi masa penuh ujian. Banyak orang yang akan mengaku sebagai Al-Mahdi, banyak pula yang akan mengaku sebagai pembela kebenaran, padahal mereka adalah pembawa fitnah. Karena itu, Rasulullah mengingatkan agar umat Islam berhati-hati, jangan tergesa-gesa mempercayai setiap orang yang mengangkat panji hitam. Tetapi, perhatikan apakah mereka benar-benar menegakkan agama dan keadilan. Makna yang lebih dalam dari sabda ini adalah bahwa perjuangan menegakkan kebenaran tidak akan pernah padam. Dalam setiap zaman akan selalu ada panji hitam yang dikibarkan oleh orang-orang beriman yang berani melawan kebatilan. Mereka mungkin tidak dikenal, mungkin hidup dalam kesederhanaan, tetapi semangat mereka adalah semangat yang sama dengan pasukan yang dijanjikan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bahwa umat Islam harus selalu siap menjadi bagian dari perjuangan itu. Meskipun masa itu belum tiba, setiap muslim dapat mempersiapkan diri dengan memperkuat iman, memperbanyak amal, menjauhkan diri dari fitnah, dan menegakkan kebenaran di lingkungannya. Karena pada hakikatnya, setiap orang yang menolak kezaliman dan berpegang teguh pada ajaran Allah adalah bagian dari pasukan panji hitam dalam makna spiritual. Dalam pandangan para ahli tasawuf, warna hitam bukan hanya simbol peperangan, tetapi juga simbol kesungguhan dalam mencari kebenaran di tengah gelapnya zaman. Panji hitam melambangkan hati yang telah menempuh perjalanan panjang menuju Allah, hati yang telah meninggalkan hawa nafsu dan kegelapan dunia untuk mencapai cahaya hakikat. Maka, dalam makna batin, pasukan panji hitam adalah para pejuang iman yang membersihkan jiwanya dan mengorbankan segalanya demi kebenaran. Kisah tentang pasukan panji hitam kemudian menjadi bagian dari warisan spiritual Islam yang sangat kaya. Kisah ini tidak hanya mengingatkan manusia tentang peristiwa akhir zaman, tetapi juga memberi pelajaran bahwa dalam setiap masa akan selalu ada dua kekuatan yang berhadapan: kegelapan dan cahaya, kebatilan dan kebenaran, kezaliman dan keadilan. Panji hitam adalah simbol bahwa di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada cahaya harapan yang akan muncul. Rasulullah telah menanamkan keyakinan itu ke dalam hati para sahabatnya. Itulah sebabnya, ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan dalam perjuangan Islam, mereka tidak pernah putus asa. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari mata rantai panjang menuju janji Allah. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus diwariskan. Para ulama, para pejuang, dan orang-orang beriman yang tulus meneruskan panji itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berjuang dengan ilmu, ada yang berjuang dengan pena, ada pula yang berjuang dengan pedang. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Demikianlah kisah panjang yang berawal dari sabda Rasulullah tentang munculnya pasukan panji hitam dari timur. Kisah ini tidak hanya menggambarkan masa depan yang misterius, tetapi juga mengandung pesan abadi bagi umat Islam agar tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. Karena selama masih ada orang yang beriman, selama masih ada hati yang berpegang pada tauhid, maka panji hitam itu akan terus berkibar, tidak hanya di langit Khurasan, tetapi di setiap hati yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Setelah Rasulullah menyampaikan sabda tentang pasukan panji hitam itu, para sahabat yang hadir dalam majelis tersebut masih terdiam lama. Tidak ada yang segera bertanya atau berbicara, karena mereka memahami bahwa setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah memiliki makna yang dalam dan tidak boleh ditanggapi dengan tergesa-gesa. Hati mereka bergetar karena kesadaran bahwa sabda itu bukan sekadar ramalan, melainkan petunjuk dan peringatan agar umat Islam di masa depan selalu bersiap dan waspada terhadap perubahan zaman. Waktu
terus berlalu. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan bulan berganti tahun. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat berpisah untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Mereka membawa bukan hanya ajaran tentang salat, zakat, dan ibadah, tetapi juga membawa pesan tentang akhir zaman yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Di antara pesan itu adalah berita tentang munculnya pasukan Panji Hitam dari arah timur. Mereka menceritakan hal itu kepada para tabi'in, dan para tabi'in menyampaikan lagi kepada generasi setelahnya, hingga kabar ini menjadi bagian dari warisan pengetahuan Islam. Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah Islam, riwayat tentang pasukan Panji Hitam disebutkan oleh banyak ulama. Sebagian menyebut bahwa mereka akan datang dari wilayah Khurasan, sebuah kawasan luas di timur yang pada masa itu menjadi tempat berkembangnya peradaban besar. Khurasan dikenal sebagai negeri yang subur, tetapi juga keras bagi jiwa karena penduduknya terbiasa dengan kehidupan perjuangan. Banyak ulama besar, pejuang, dan tokoh Islam muncul dari wilayah itu. Tidak mengherankan jika Rasulullah menyebut tempat itu sebagai asal munculnya pasukan beriman di akhir zaman. Dalam imajinasi spiritual umat Islam, pasukan Panji Hitam selalu digambarkan sebagai kelompok manusia yang luar biasa. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tidak mudah tergoda oleh dunia, yang mengutamakan iman di atas segalanya. Mereka tidak takut terhadap kekuatan apapun, karena yang mereka takutkan hanyalah Allah semata. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi semangat perjuangan mereka membara seperti api. Mereka berjalan tegap, wajah mereka menunjukkan keteguhan dan keyakinan, dan setiap langkah mereka adalah langkah menuju kemenangan yang telah dijanjikan. Rasulullah pernah bersabda bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang hingga mereka menancapkan panji-panji mereka di Baitul Maqdis. Kalimat ini menjadi simbol dari puncak perjuangan mereka, bahwa misi mereka bukan sekadar perang, tetapi pembebasan manusia dari kezaliman. Baitul Maqdis bukan hanya kota suci bagi umat Islam, tetapi juga tempat di mana kebenaran akan ditegakkan kembali. Rasulullah menggambarkan bahwa di akhir zaman, kota itu akan kembali menjadi pusat peristiwa besar, tempat berkumpulnya kaum beriman yang menegakkan panji kebenaran. Namun, Rasulullah juga memberikan peringatan keras kepada umat Islam agar tidak tergesa-gesa dalam menafsirkan tanda-tanda tersebut. Beliau menegaskan bahwa akan muncul banyak fitnah dan banyak kelompok yang mengaku sebagai pembawa panji kebenaran, padahal mereka hanyalah pembawa kehancuran. Beliau berkata bahwa pada masa itu akan banyak orang yang menggunakan nama agama untuk mengejar kepentingan duniawi. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati, tidak mudah tertipu oleh penampilan luar atau retorika yang manis. Para ulama kemudian menafsirkan sabda ini dengan penuh kehati-hatian. Mereka menjelaskan bahwa pasukan Panji Hitam yang disebut Rasulullah bukanlah sekadar kelompok yang benar-benar membawa bendera berwarna hitam, tetapi mereka adalah lambang dari orang-orang beriman yang menegakkan kebenaran di masa gelap. Warna hitam melambangkan keteguhan dalam menghadapi kegelapan, kekuatan hati dalam menghadapi fitnah, dan keberanian dalam menghadapi kezaliman. Ketika kekhalifahan Islam tumbuh dan berkembang, pasukan dengan panji hitam memang pernah muncul dalam sejarah, terutama ketika kekhalifahan Abbasiyah berdiri. Pasukan dari Khurasan membawa panji hitam dan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Peristiwa ini sempat membuat banyak orang di masa itu mengira bahwa merekalah pasukan yang disebut dalam sabda Rasulullah. Tetapi para ulama menegaskan bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar yang disampaikan Rasulullah. Karena meskipun mereka membawa panji hitam dan datang dari arah timur, mereka tidak menegakkan keadilan seperti yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Mereka tetap manusia biasa yang memiliki kepentingan politik, bukan pasukan spiritual akhir zaman yang dijanjikan.
waktu terus berjalan dan dunia berubah. Kekhalifahan Islam mengalami masa kejayaan dan kehancuran. Kota-kota besar Islam seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo silih berganti menjadi pusat peradaban. Namun, sabda Rasulullah tentang pasukan Panji Hitam tetap hidup dalam ingatan umat Islam. Dari masa ke masa, sabda itu dibaca, direnungkan, dan dijadikan bahan pelajaran bahwa di tengah segala kehancuran, Allah tidak akan membiarkan umatnya tanpa penolong. Bagi sebagian ulama sufi, makna pasukan Panji Hitam jauh lebih dalam daripada sekadar tanda-tanda fisik. Mereka memandangnya sebagai lambang kebangkitan spiritual umat Islam. Panji Hitam bukan sekadar bendera, melainkan simbol dari hati yang telah terbakar oleh cinta kepada Allah. Warna hitam adalah warna malam yang menjadi tempat rahasia di mana jiwa manusia mendekat kepada Tuhannya. Maka, pasukan Panji Hitam bukan hanya sekelompok manusia bersenjata, tetapi juga mereka yang menghidupkan kembali iman di tengah kelalaian dunia. Dalam pandangan ini, setiap orang beriman yang menegakkan kebenaran di tengah masyarakat yang rusak sejatinya telah menjadi bagian dari pasukan Panji Hitam. Mereka mungkin tidak memakai baju perang, tetapi mereka berjuang dengan ilmu, dengan doa, dengan keikhlasan, dan dengan amal saleh. Mereka tidak mencari popularitas atau kedudukan, tetapi berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Maka, sabda Rasulullah itu memiliki dua lapisan makna. Makna lahirnya adalah tentang peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman, ketika pasukan beriman muncul dari arah timur dan menegakkan panji kebenaran di Baitul Maqdis. Makna batinnya adalah pesan abadi bahwa umat Islam harus terus berjuang melawan kezaliman dan kebodohan, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Rasulullah telah menanamkan semangat perjuangan itu ke dalam jiwa para sahabat. Beliau ingin agar umatnya tidak pernah merasa lemah, tidak pernah menyerah pada keadaan. Meskipun dunia dikuasai oleh orang-orang zalim, meskipun fitnah menyebar ke seluruh penjuru, umat Islam harus tetap berdiri tegak, karena janji Allah pasti datang. Setiap masa memiliki ujian, dan setiap zaman memiliki para pejuangnya. Kisah ini kemudian menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi. Di masa peperangan, di masa penindasan, bahkan di masa damai, umat Islam selalu mengingat sabda Rasulullah tentang pasukan Panji Hitam sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak akan pernah padam. Ketika dunia terasa gelap, ketika keadilan seakan hilang, maka tugas setiap muslim adalah menjaga agar cahaya iman tetap menyala. Seorang ulama besar pernah menulis bahwa setiap kali seorang mukmin menolak kezaliman, walau hanya dengan hatinya, maka saat itu ia telah mengibarkan panji hitam dalam dirinya. Karena panji hitam bukan hanya bendera yang dikibarkan di medan perang, tetapi simbol dari perjuangan batin manusia melawan hawa nafsu, melawan kezaliman dalam dirinya sendiri. Maka, perjuangan itu dimulai bukan di medan pertempuran, tetapi di hati setiap manusia. Dengan demikian, kisah pasukan Panji Hitam tidak hanya berbicara tentang masa depan yang jauh, tetapi juga tentang keadaan batin manusia hari ini. Selama masih ada kezaliman, masih ada kebohongan, masih ada keserakahan, maka tugas umat Islam belum selesai. Selama masih ada orang yang beriman dan berani menegakkan kebenaran, maka panji hitam itu masih berkibar, menandakan bahwa perjuangan belum berakhir. Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan kalimat yang menenangkan hati, bahwa setelah masa fitnah dan kegelapan, akan datang masa kemenangan. Akan datang masa ketika bumi dipenuhi keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Dan kemenangan itu bukan hanya kemenangan pasukan, tetapi kemenangan iman, kemenangan manusia atas dirinya sendiri, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Maka, kisah tentang pasukan Panji Hitam bukanlah kisah tentang perang semata, melainkan kisah tentang kebangkitan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ia adalah simbol harapan bahwa selama manusia masih beriman, selama mereka masih berpegang pada ajaran Rasulullah, maka janji Allah tidak akan pernah gagal. Dunia mungkin berubah,
zaman mungkin berganti, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan di setiap masa akan selalu ada orang-orang beriman yang menjadi penerus semangat itu, yang dalam diamnya mengibarkan panji hitam di hatinya, sebagai tanda bahwa ia tidak tunduk kepada kebatilan dan hanya tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Para sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah tentang pasukan panji hitam itu tidak pernah melupakannya. Setiap kali mereka berkumpul dan membicarakan tentang tanda-tanda akhir zaman, mereka selalu mengingat pesan tersebut. Mereka sadar bahwa Rasulullah tidak berbicara kecuali dengan kebenaran yang datang dari Allah. Maka mereka menyampaikannya kepada generasi setelah mereka, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar umat Islam selalu siap menghadapi fitnah dan perubahan besar yang akan datang di dunia ini. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa sabda Rasulullah tentang panji hitam bukan hanya sebuah kisah sejarah, tetapi sebuah amanah. Ia mengingatkan bahwa ketika manusia telah mulai mencintai dunia lebih dari akhirat, ketika kebenaran menjadi sesuatu yang asing, maka umat Islam harus mengingat sabda itu dan bersiap menjadi bagian dari mereka yang menegakkan kebenaran. Dalam setiap masa akan selalu ada kelompok manusia yang menjadi penegak keadilan, sebagaimana yang telah dijanjikan Rasulullah. Waktu terus berlalu dan generasi berganti. Islam menyebar luas ke berbagai wilayah, hingga ke Persia, India, dan daerah-daerah di timur jauh. Di setiap tempat, hadis tentang panji hitam menjadi bahan renungan bagi para ulama. Mereka menulis tafsir, penjelasan, dan peringatan agar umat Islam tidak salah menafsirkan sabda itu. Sebagian menekankan makna lahiriahnya, bahwa akan datang pasukan yang benar-benar membawa panji hitam dari arah timur. Sebagian lagi menekankan makna batiniahnya, bahwa panji hitam adalah lambang dari semangat perjuangan iman yang tidak pernah padam, walau zaman berubah dan dunia berganti rupa. Di Khurasan, tempat yang disebut dalam sabda Rasulullah, umat Islam hidup dalam keadaan yang keras namun kuat. Mereka terbiasa menghadapi peperangan, perjuangan, dan pengorbanan. Dari tanah itulah kemudian lahir para tokoh besar, para ulama, dan para pejuang. Dalam sejarah, pasukan dari Khurasan memang pernah memainkan peran besar dalam perubahan dunia Islam. Mereka menggulingkan kekuasaan yang lalim dan menegakkan kekhalifahan baru. Namun, sebagaimana dijelaskan para ulama, sabda Rasulullah tidak berhenti pada peristiwa sejarah itu. Karena sabda beliau tidak terbatas oleh waktu, makna sabda itu terus hidup hingga kini. Dalam setiap masa di mana umat Islam tertindas, dalam setiap tempat di mana kebenaran dibungkam, selalu ada sekelompok kecil manusia yang bangkit membawa panji hitam, dalam arti perjuangan menegakkan kebenaran. Mereka mungkin tidak memiliki pasukan besar, mereka mungkin tidak membawa senjata, tetapi mereka memiliki keimanan yang kuat. Mereka berani menegur penguasa yang zalim, mereka menolong yang lemah, mereka menolak untuk tunduk kepada kebatilan. Dalam pandangan Allah, merekalah pasukan panji hitam di masa mereka sendiri. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menggambarkan keadaan dunia menjelang munculnya pasukan panji hitam. Dunia akan dipenuhi dengan kezaliman, harta hanya beredar di tangan segelintir orang, ilmu akan diambil dari manusia karena para ulama yang benar sudah meninggal, dan manusia akan lebih mempercayai kebohongan daripada kebenaran. Dalam keadaan seperti itu, Allah akan membangkitkan sekelompok orang yang hatinya teguh, yang tidak takut kepada celaan siapapun dalam menegakkan agamanya. Mereka itulah yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan pemimpin yang dijanjikan, yaitu Al-Mahdi. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ciri-ciri masa itu. Rasulullah menjawab bahwa fitnah akan datang silih berganti, dan manusia akan mengira setiap fitnah yang datang adalah yang terakhir.
Namun, fitnah berikutnya akan datang lebih dahsyat lagi. Dalam suasana seperti itu, banyak orang akan kehilangan arah. Maka, orang-orang beriman yang berpegang teguh kepada kebenaran akan tampak asing, bahkan dicemuh oleh masyarakatnya sendiri. Tetapi, justru di masa itulah Allah akan menolong agamanya melalui tangan orang-orang yang asing itu. Panji hitam yang disebut Rasulullah menjadi simbol dari perjuangan yang senyap tetapi teguh. Dalam sejarah panjang Islam, simbol itu berulang kali muncul, baik dalam bentuk nyata maupun dalam makna batiniah. Setiap kali umat Islam mengalami masa kegelapan, muncul kelompok kecil yang berusaha menghidupkan kembali ajaran yang benar. Mereka menolak tunduk kepada kezaliman, mereka menegakkan ilmu dan amal saleh, dan mereka terus berjuang meskipun dunia menentang mereka. Dalam pandangan sebagian ulama, panji hitam juga melambangkan kesatuan hati umat Islam yang berada di bawah naungan tauhid. Warna hitam adalah warna yang menelan seluruh warna lain, melambangkan kesatuan dari keberagaman.